Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ikhwatal iman, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan apa yang telah kita sampaikan pada 2 pekan yang lalu tentang manusia. Sejarah tentang manusia berarti kita membicarakan bukan makhluk yang lain, tetapi yang kita bicarakan adalah kita. Bagaimana proses penciptaan pertama, kemudian diciptakan di mana, tragedi apa yang terjadi, dan banyak sekali pelajaran-pelajaran yang Allah sampaikan kepada kita. Di antaranya di dalam surat Al-Baqarah itu terhormatnya manusia karena apa? Karena ilmu. Karena ilmu. Ketika Allah sampaikan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, malaikat mau sujud kepada Adam. Yang pertama karena perintah Allah, taat pada perintahnya. Yang kedua karena Nabi Adam pernah mengajarkan sesuatu kepada malaikat. Karena ilmu itulah maka malaikat itu mau untuk sujud, menghormat, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini paling 10 menit terus masuk waktu Isya, jadi tidak lama. Kemudian yang paling penting ikhwas kalian, apa itu? Ternyata nanti ada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau malaikat ketika mendengar perintah Allah, sami'na wa ata'na, melaksanakan, maka malaikat itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya ini, iblis ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia melaksanakan atau tidak? Tidak melaksanakan. Sehingga ikhwas kalian, bukankah ketika tinggal di dunia ini kita dihadapkan pada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketika kita ini melaksanakan perintah Allah, berarti kita meniru perilaku. Ulangi. Bahwa Allah penguasa alam semesta, Allah yang paling berhak mengeluarkan perintah. Ketika perintah Allah itu dikeluarkan, malaikat sami'na wa ata'na, melaksanakan perintah Allah, sujud kepada Adam alaihi salam. Terhormat malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada siapa? Iblis. Ketika Allah perintahkan iblis untuk sujud kepada Adam, apakah iblis melakukan hal yang sama dengan malaikat? Ternyata tidak. Berarti hidup kita di dunia ini ikhwas kalian, itu dilihat, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba manusia, aku uji dengan perintah-perintah. Perintah untuk melaksanakan, perintah untuk meninggalkan. Apakah manusia itu ketika Allah perintahkan kepada kita, manusia itu melaksanakan? Kalau manusia melaksanakan, maka ia mengikuti apa yang dilakukan oleh malaikat. Sedangkan ketika manusia, ketika perintah Allah itu datang, tetapi perintah itu tidak dilaksanakan, maka yang terjadi adalah mengikuti perilaku iblis. Ini ikhwas kalian, dan ini merupakan kabar berita yang sangat indah bagi kita umat manusia, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kasih tahu cerita seperti itu. Tinggal kita disuruh memilih. Kalian ingin menjadi hamba Allah yang taat seperti malaikat, ataukah kalian itu ingin meniru iblis yang membangkang, tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apa akibatnya? Oleh karenanya ini menjadi berita gembira bagi umat Muhammad. Dengan adanya kisah seperti ini, kita tahu apa yang dilakukan malaikat patut kita tiru,
Apa yang dilakukan oleh iblis harus kita tinggalkan. Nah, saat itu ikhwas kalian, dalam surat Al-Baqarah Allah selesai menciptakan Adam alaihissalam. Allah perintahkan pada malaikat untuk sujud kepada Adam. Mereka melaksanakan, terhormat malaikat, illa iblis. Iblis tidak mau melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, apa alasannya iblis ini tidak mau melaksanakan perintah Allah untuk sujud kepada Adam? Iblis itu punya sifat istakbarah, merasa lebih besar, lebih dulu tinggal di surga, lebih besar kalau dari segi usia, itu kan, kalau mungkin dari segi perkembangan manusia, tubuhnya pun juga lebih besar karena lebih dulu diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwas kalian, iblis ini menolak untuk sujud kepada Adam karena merasa aku ini lebih tua, aku ini lebih dulu, aku ini lebih senior. Maka iblis menolak untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Seperti itu pula manusia di antara kita. Ada orang-orang itu yang tidak mau menghormati seseorang karena ia merasa lebih senior dibandingkan orang tersebut. Ada orang-orang yang dia itu tidak mau menghormati orang lain karena ia merasa lebih hebat dibandingkan orang lain. Itulah perilaku iblis. Allah katakan wa kana minal kafirin. Merasa lebih besar daripada yang lain, dia lupakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk orang yang ingkar kepada Allah. Jadi kenapa? Apa yang menyebabkan ia ingkar? Karena merasa lebih dulu, lebih senior. Dia lupakan kalau itu perintah Allah. Itu yang pertama. Kenapa iblis tidak mau sujud kepada Adam? Yang kedua, dalam surat Al-A'raf, qala ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Siapa yang mengatakan? Iblis, bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika iblis mengatakan aku lebih baik dari dia, maka tidak sewajarnya, tidak layak yang lebih baik sujud hormat kepada yang tidak lebih baik. Tetapi ikhwas kalian, ini adalah pernyataan sendiri, bukan pernyataan yang disampaikan oleh orang lain. Berarti apa? Dia itu mengangkat dirinya sendiri, dia itu menilai dirinya sendiri, bukan orang lain yang menilai dia, bukan Allah subhanahu wa ta'ala yang menilai. Kalau Allah mengatakan kamu lebih baik dari dia, harus kita akui 100% bahwa itu benar. Tetapi ini kan perkataan iblis. Iblis tidak mau sujud kepada Adam karena apa? Itu, ikhwas kalian, ini adalah pernyataan pribadi. Dia menjunjung tinggi dirinya sendiri supaya tidak mau tunduk kepada orang lain. Itu adalah yang dilakukan oleh iblis, merasa dirinya lebih baik dibanding Adam alaihissalam, merasa dirinya lebih hebat dibanding Adam alaihissalam. Tetapi ini bukan penilaian orang lain. Nah, ketika ada di antara kita, mungkin banyak pula di antara manusia yang merasa dirinya itu lebih baik dibandingkan orang lain, padahal itu hanya perasaan dia sendiri. Itu merupakan bisikan iblis. Tidak boleh orang itu menganggap dirinya lebih baik dibandingkan orang lain. Kenapa? Kalau yang dilakukan iblis merasa lebih baik dengan orang lain, akhirnya dia tidak mau untuk menghormati orang lain. Maka itulah perilaku yang salah, tidak benar. Nah, iblis menyampaikan alasan kenapa dia mengatakan lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Wahai Allah, aku ini lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan diriku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Lagi-lagi pernyataan ini pun juga pernyataan yang keluar dari
iblis. Kalau pernyataan ini keluar dari Allah, kita harus mengakui kebenarannya 100% hak. Tapi ketika ini disampaikan oleh iblis, makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah untuk mengangkat dirinya sendiri. Alasan yang disampaikan adalah alasan yang keluar dari dirinya sendiri. Bisa jadi salah, bisa jadi juga benar. Maka ketika ia mengatakan aku ini diciptakan dari api, sedangkan dia diciptakan dari tanah, api lebih baik dari tanah, bukan perkataan Allah tapi iblis. Itulah yang disampaikan oleh iblis, ya, sehingga ia tidak mau untuk tunduk sujud kepada Adam alaihissalam, menghormat kepada Adam. Dan ini menjadi berita gembira bagi umat Muhammad. Kalian ingin meniru malaikat atau ingin meniru iblis? Sami'na wa ata'na atau sami'na wa asaina? Aku tidak mau melaksanakan perintahmu. Itu adalah iblis. Perilaku kita manusia, Ustaz, iya, tapi jangan sampai perilakumu seperti perilaku iblis, mengatakan lebih baik daripada orang lain, tetapi itu bukan pernyataan orang, tapi pernyataan dirimu sendiri. Apa yang Allah timpakan kepada iblis karena membangkang itu? Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbaru fiha fakhruj innaka minas saghirin. Perintah Allah, ketika perintah itu dilaksanakan oleh malaikat, malaikat bebas tinggal di dalam surga. Perintah Allah, ketika perintah itu tidak dilaksanakan oleh iblis, maka Allah katakan apa? Turun kamu dari surga. Dicabut kenikmatan surga. Nggak boleh tinggal di surga. Karena apa? Tidak melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Keluarlah ia dari surga. Itu. Terus Allah katakan, kenapa engkau kami keluarkan? Karena engkau sombong. Jadi Allah tidak suka dengan orang yang sombong. Ketika kesombongan itu ada di dalam surga, maka itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Iblis dia sombong, maka kesombongan makhluk di dalam surga harus dikeluarkan. Nggak boleh kesombongan ada di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak boleh sombong. Fakhruj innaka minas saghirin. Kamu itu tidak pantas menjadi orang yang sombong. Kecil kamu itu. Terus apa jawaban iblis? Angzirni ila yaumi yub'atsun. Boleh. Aku siap menerima hukumanmu, wahai Allah Tuhan semesta alam. Tetapi aku mohon kepadamu, biarkan aku hidup sampai hari kiamat. Permohonan iblis dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan ikhwas sekalian, ketika dia ini hancur dihukum karena melakukan pelanggaran, dia tidak ingin orang lain itu menikmati kenikmatan. Maka ia katakan, fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Boleh, tapi aku mohon berikan kesempatan sampai hari kiamat. Aku akan menggoda manusia dari depan, dari belakang, samping kanan, samping kiri, dari arah manapun juga. Aku akan menggoda Adam dan anak Adam. Jadi kita ini itu sudah jelas dijadikan apa? Musuh oleh iblis. Itu jadikan musuh oleh iblis. Tapi ikhwas sekalian, Allah katakan, innaka minas saghirin. Kamu itu kecil. Oleh Allah, iblis itu dikatakan kecil. Ini ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi perintah kalau dilaksanakan seperti malaikat, perintah Allah kalau ditinggalkan jadilah pengikut iblis. Maka berita gembira itu sampaikanlah kepada anak cucu kita. Apa itu? Wahai anakku, kalau perintah Allah kamu laksanakan, kamu luar biasa seperti malaikat Allah yang tinggal di surga.
Tapi kalau perintah Allah kamu tinggalkan, kamu abaikan, maka kamu adalah menjadi pengikut iblis yang dimurka oleh Allah, yang dikeluarkan dari surga Allah subhanahu wa ta'ala. Berita gembira Allah sampaikan kepada kita umat Muhammad. Kemudian di dalam surat Al-Hijr Allah sampaikan kenapa iblis ini tidak mau sujud kepada Adam, tidak mau tunduk pada Allah beserta orang-orang yang tunduk. Sama iblis mengatakan, lam akun li asjuda li basyarin, enggak layak aku ini sujud hormat kepada manusia yang engkau ciptakan min salsalin min hamaim masnun kemarin itu. Yaitu, perhatikan ikhwas kalian, penting bagi kita. Ya, kita sering melihat materi apa yang dibikin untuk menentukan baik atau buruk. Kita sering melihat tampak fisik seseorang untuk menentukan baik atau buruk. Seperti itulah iblis melihat. Ketika Nabi Adam alaihissalam itu Allah ciptakan dari tanah, terus kemudian iblis mengatakan lebih baik, begitu? Iblis bukan melihat perintah ini datangnya dari siapa, tetapi yang dilihat oleh iblis adalah materi apa diciptakan Nabi Adam alaihissalam. Dia lupakan siapa yang menyuruh untuk tunduk kepada Adam alaihissalam. Itu adalah iblis pula. Dia tidak mau untuk menyembah sujud kepada Adam alaihissalam. Maaf. Karena apa? Karena manusia, bukan dari golongan dia. Ditambah dia itu pernah menjadi pahlawan, mengusir orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Para jin yang saat itu membuat kerusakan, iblis inilah yang mengusir mereka, sehingga pembuat kerusakan itu lari ke laut, lari ke gunung. Ini ikhwas kalian, Allah hukum juga ini sama dengan yang tadi. Karena kamu tidak mau sujud, berarti kan tidak taat pada perintah Allah. Apa yang Allah timpakan kepada iblis? Karena kamu tidak melaksanakan perintahmu, kamu tidak layak tinggal di surga. Fakhruj minha fa innaka rajim. Kamu akan dilempari oleh malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu hukuman bagi orang yang tidak melaksanakan perintah Allah. Kita tidak melaksanakan perintah Allah diperlakukan kayak iblis atau tidak? Tidak kan? Kita dilempari dengan meteor-meteor oleh Allah? Tidak. Beruntungnya kita karena menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwas kalian, apalagi yang Allah hukumkan kepada iblis? Dikeluarkan dari surga, iya, tentunya kenikmatan surga itu pun juga dicabut. Kemudian bukan hanya itu, Allah lempari iblis itu. Gara-garanya apa? Tidak mau melaksanakan satu perintah Allah. Apa itu? Sujud kepada Adam alaihissalam. Berapa banyak perintah Allah sering ditinggalkan oleh manusia. Apakah kita diperlakukan sama seperti ini? Tidak, karena kita adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditambah wa inna alaikal la'nata ila yaumiddin. Dilaknat kamu wahai iblis. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Itu sudah dikeluarkan dari surga, dicabut kenikmatan surga gara-gara tidak mau melaksanakan satu perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilempari, kemudian dilaknat. Dilaknat itu didoakan tidak baik, ya, kasih sayang diambil, senyum diambil, apa-apa yang baik diambil. Itu namanya dilaknat. Kalau kita melaknat orang, semoga Allah timpakan kebangkrutan, itu namanya melaknat. Semoga Allah berikan sakit kepadanya, itu juga melaknat. Dan kita umat Muhammad, Nabi pernah satu ketika itu didatangi oleh sahabatnya di zaman-zaman awal itu, ya Rasul, sungguh engkau ini seorang nabi, orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kasihan engkau ini, cobalah engkau berdoa kepada Allah supaya Allah melaknat orang-orang yang menyakiti dirimu. Apa kata Nabi? Bu'istu, innama bu'istu rahmatan laisa la'anan.
Kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku ini diutus oleh Allah untuk memberikan kasih sayang, bukan untuk menjadi orang yang melaknat orang, dikit-dikit mendoakan kejelekan kepada orang lain. Bukan seperti itu. Nah, ini Allah lakukan terhadap iblis, dilaknat oleh Allah sampai hari kiamat. Kemudian iblis pun nantang, ya, tunggu aku sampai hari kiamat. Allah katakan, ya silahkan. Terus kemudian iblis pun juga menyampaikan, aku akan goda anak Adam sampai hari kiamat. Itu pun juga dipersilahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dah, iblis keluar dari surga, Adam alaihissalam tinggal di surga. Adam alaihissalam tinggal di surga. Iblis sudah keluar karena kesalahannya tadi itu. Nah, untuk melaksanakan cita-cita iblis, apa itu? Gara-gara Adam, orang yang datang belakangan, sehingga tempatku ini tergeser. Ya sekalian, ya, seandainya Adam ini tidak ada, iblis masih menempati tempat yang mulia di mana? Surga. Seandainya Adam tidak diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, iblis ini masih menikmati kenikmatan surga. Seandainya Adam itu tidak diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mungkin iblis ini akan dikeluarkan dari surga. Adam datang, iblis dikeluarkan. Antum datang, kemudian yang lama dikeluarkan. Gimana perasaan yang keluar gitu? Marah atau tidak? Marah. Sama dengan iblis. Adam datang, iblis dikeluarkan, rasa marah. Dan kita pun terkadang juga demikian. Ketika ada yang datang, posisi seseorang terganggu, maka apa yang muncul? Kemarahan itu pun muncul. Kita dikasih tahu oleh Allah kisah-kisah seperti ini. Kalau itu perintah Allah, kalian tidak boleh marah. Kalau itu di jalan Allah, kalian tidak boleh marah. Generasi harus berganti. Generasi harus berganti. Jangan terus kemudian ada generasi baru datang, kamu akhirnya ayo istirahat sebentar, kemarahan itu muncul. Itulah yang dilakukan oleh iblis. Maka apa yang dilakukan? Iblis melaksanakan keinginannya. Gara-gara Adam saya keluar dari surga, maka iblis ini pun membisikkan kepada Adam alaihi salam. Setan itu, iblis itu membisikkan, wahai Adam, kamu kan nggak boleh makan pohon ini. Padahal kalau kamu makan pohon ini, kamu akan menjadi malaikat atau kekal di dalam surga. Oh, kekal dalam surga itu impian Nabi Adam alaihissalam itu. Maka ketika itu disampaikan oleh iblis itu, Nabi Adam ini tidak terpengaruh. Allah, bukan ucapan Allah, bisa jadi salah. Tapi ketika iblis ini bersumpah, aku bersumpah demi Allah, aku hanya ingin menasihati dirimu saja. Kenapa engkau itu tidak boleh makan pohon ini? Karena Allah tidak ingin engkau kekal di surga. Demi Allah, saya ingin menasihati kamu saja. Ketika nama Allah dibawa, Nabi Adam alaihissalam percaya. Bukankah banyak di antara kita ini bersumpah? Nama Allah dibawa-bawa. Tujuannya apa? Supaya orang lain percaya, padahal itu isinya adalah tipuan belaka. Banyak nggak? Ada nggak orang kayak gitu? Ada. Maka hati-hati ikhwas sekalian. Jangan kita berlaku seperti iblis. Nama Allah dibawa, tujuannya menyesatkan. Apa yang terjadi? Betul, Nabi Adam ini terpedaya dengan sumpah iblis tadi itu. Akhirnya dimakanlah pohon itu, padahal dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga yang terjadi adalah melanggar larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Udah Isa ya? Isa itu kan? Itu. Nah ini ikhwas sekalian, nanti kita cerita tentang Nabi Adam alaihi salam. Kenapa ia
sampai terlempar dari surga, tercabut kenikmatannya, dan akibatnya itu apa saja, hukuman apa yang Allah timpakan kepada Nabi Adam alaihissalam. Ini ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, perilaku iblis jangan sampai kita tiru. Ada dua hal tadi itu. Yang pertama, menyikapi perintah Allah, kalau dilaksanakan jadilah seperti malaikat, kalau diabaikan, ditinggalkan, dilanggar, jadilah seperti iblis. Nah, nanti cerita berikutnya adalah tentang kita, dan ini menjadi berita gembira supaya kita punya gambaran mana yang akan kita ikuti. Terima kasih, kita lanjutkan nanti habis salat Isya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita memang ngaji hari ini. Tidak peduli apa yang terjadi, tidak memikirkan apa yang akan terjadi. Yang penting kita fi sabilillah, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dimana kemarin Allah kisahkan tentang malaikat yang tunduk kepada Nabi Adam karena ilmunya. Jadi kita ingin supaya terhormat, maka bekalilah dengan ilmu. Itu ya. Dan sekali lagi ikhwas sekalian, yang Allah kisahkan kepada kita tentang Adam alaihissalam, tentang iblis, tentang malaikat, itu bukan cerita mereka, tetapi Allah kisahkan kepada kita supaya kita ini mengambil pelajaran. Kalau tidak ada manfaatnya, buat apa Allah kisahkan? Tapi Allah kisahkan supaya kita mengambil manfaat, mengambil pelajaran. Di antaranya apa tadi itu? Perintah Allah. Apa yang kita lakukan barusan? Salat. Perintah Allah atau bukan? Jalan setan, iblis, atau jalan malaikat yang kita tempuh? Malaikat kita lakukan. Karena apa? Melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwas sekalian, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saat ini kita dengan surat Al-A'raf yang mengisahkan tentang Nabi Adam alaihi salam. Saat itu iblis sudah keluar dari surga karena Adam masuk, maka sakit hatinya ini luar biasa, nggak boleh dibiarkan. Gara-gara Adam aku dikeluarkan dari surga, kira-kira seperti itu perkataan iblis. Maka apa yang dilakukan? Harus digoda supaya Adam ini pun juga terpuruk. Bagaimana caranya? Dan itu banyak dilakukan oleh beberapa orang manusia. Ketika dia itu jatuh, terpuruk, karena ada penyebabnya itulah yang kemudian dicari-cari celah kesalahan apa yang bisa dimanfaatkan. Maka satu kesalahan yang bisa dilakukan oleh Adam dan Hawa itu apa? Larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu boleh makan apa saja yang ada dalam surga wahai Adam, tapi satu ini tidak boleh kamu dekati. Itu kan? Nah, oleh iblis itulah jadikan sebagai sarana. Banyak cerita, iblis kan sudah di luar dari surga, bagaimana bisa menggoda Adam alaihissalam? Ada diceritakan dia itu menyusup, ada yang dia itu masuk ke dalam tubuh ular dan macam-macam, karena terbuat dari api itu, bapak dan ibu. Maka apa? Yang jelas bahwa iblis berhasil menggoda Adam alaihissalam supaya Adam yakin. Maka iblis ini bersumpah dengan mengangkat nama Allah subhanahu wa ta'ala, wa qasabahuma tadi itu. Nah, jangan diikuti. Nama Allah diambil, dibawa, harus digunakan dalam kebaikan. Tidak boleh nama Allah diambil, diangkat, dibawa untuk apa? Untuk menipu orang lain. Itu yang tidak boleh. Kalau ada manusia bersumpah dengan mengatasnamakan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dia bertujuan untuk menipu orang lain, maka itulah iblis yang nyata dalam kehidupan manusia. Karena iblis yang melakukan sumpah untuk menyengsarakan orang lain, bersumpah tapi tujuannya untuk menipu. Kemudian walhasil tipu daya iblis ini berhasil, bapak dan ibu, berhasil dia.
sehingga Adam ini mendekati pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang terjadi? Larangan Allah Subhanahu wa taala dilanggar oleh Nabi Adam. Satu larangan dilanggar oleh Nabi Adam, maka yang terjadi saat itu juga auratnya itu tersingkap. Aurat siapa? Nabi Adam dan Hawa, ibunda Hawa. Kenapa auratnya itu tersingkap? Karena melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Taat atau tidak? Tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak taat? Godaan iblis. Itu yang menyebabkan. Dan ini pun juga menjadi kabar gembira bagi kita umat Muhammad, kalau Adam dan Hawa melanggar satu larangan Allah Subhanahu wa taala, dihukum oleh Allah dengan apa itu? Auratnya terbuka. Betapa banyak di antara kita larangan-larangan Allah kita langgar, tetapi Allah tidak mencabut pakaian kita satu-satu. Itu, maka bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Itu umat Muhammad ini tidak dipermalukan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena kemaksiatan yang dilakukan. Kalau Nabi Adam sekali melanggar langsung terbuka auratnya, ya kan, dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita umat Muhammad tidak diperlakukan seperti Nabi Adam, banyak diantara kita melakukan kemaksiatan. Seandainya satu-satu itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuan kamu bermaksiat ya, ya, kamu juga bermaksiat ya, ya, itu kenapa? Langsung tercabut secara otomatis. Kemudian apa yang dilakukan Nabi Adam alaihissalam itu? Waraqil jannah, itu daun-daun di surga diambil, dipakai untuk apa? Menutupi auratnya. Berarti itu menandakan kepada kita bahwa Nabi Adam ini malu kalau auratnya itu terbuka. Maka kita sebagai anak cucu Nabi Adam harus punya perasaan malu kalau aurat kita terbuka. Saat itu aurat Nabi Adam terbuka karena melanggar larangan Allah. Itu sehingga aurat Nabi Adam itu terbuka. Nah, berikutnya ya, berarti berita gembiranya apa? Kita melakukan kesalahan tidak dihukum langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya hadirin, ada juga ketika pelanggaran itu dilakukan, masih boleh tinggal di surga Nabi Adam? Tidak, dikeluarkan dari surga, tempat yang aman, tempat yang nyaman, penuh dengan kenikmatan. Nggak boleh lagi ditempati. Boleh menikmati kenikmatan surga? Tidak boleh juga. Berarti pelanggaran yang dilakukan Nabi Adam satu saja itu tercabut dari kenikmatan surga, terusir dari surga dalam keadaan ditelanjangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi ikhwas sekalian, apa itu? Ini disampaikan ya di dalam sebuah riwayat dari Sa'id, dari Ibnu Abbas. Ketika Nabi Adam ini diturunkan ke dunia, berarti dunia itu sudah ada sudah ada, dikeluarkan dari surga, ditempatkan di dunia. Tetapi antara Adam dan Hawa ini tidak bareng, tidak ditempatkan di tempat yang sama. Tuh satu kesalahan itu kan, dikeluarkan dari surga, dicabut kenikmatan surga, ditempatkan di dunia ya, dalam keadaan dipermalukan oleh Allah. Kemudian suami istri ini tidak bersama, terpisah di dunia itu, terpisah, tidak sama. Ini riwayatnya. Dikatakan uhbita Adam alaihissalam ila ardin yuqalu lahu Dahna baina Makkah wa Taif. Ada satu tempat namanya Dahna, itu antara Makkah dan Taif. Di situ Nabi Adam. Dari Al-Hasan dikatakan Nabi Adam itu diturunkan di Al-Hind, India, dan Hawa diturunkan di Jeddah, iblis di Distimia di Basrah. Terus
kemudian ular. Oh, berarti itu ada cerita bahwa masuknya iblis ke surga itu melalui ular. Itu di Asfahan. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim. As-Suddi mengatakan Nabi Adam itu diturunkan di India. Wa nazala ma'ahu bil hajaril aswad, bawa hajar aswad. Itu kan dibawa dari surga. Itu As-Suddi meriwayatkan kayak gitu. Jadi turun ke dunia hukuman itu bekal yang dibawa apa? Hajar aswad. Tuh. Terus kemudian wa biqabdatin min waraqil jannah, masih bawa dedaunan dari surga. Itu sekarang ya sudah kering, sudah lama sekali, atau mungkin sudah tumbuh jadi tumbuhan di dunia. Jadi pohon surga bisa jadi bibitnya dari surga. Fabathahu fil Hind fanabatat syajaratut tib. Ada pohon yang wangi di India itu. Ya, itu As-Suddi mengatakan itulah bawaan Nabi Adam dari surga. Jadi yang dibawa apa? Hajar aswad sama apa? Daun surga. Dari Ibnu Umar, Nabi Adam itu diturunkan di Sofa, bukit Sofa, dan Hawa itu diturunkan di bukit Marwah. Loh, enggak sama, walaupun tidak jauh. Warawahu Ibnu Abi Hatim aidan. Ar-Razzaq dari Ma'mar mengatakan dari Auf dan lain sebagainya, Abu Musa al-Asy'ari, itu dikatakan bahwa Adam itu diturunkan dari surga ila ardin allamahu san'ah kulla syai' wa zawwatahu min thimaril jannah. Itu jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan Nabi Adam itu sambil memberikan pelajaran. Ini loh caranya membuat sesuatu. Diajari oleh Allah. Kalau dulu kamu di surga ingin sesuatu langsung datang, nggak usah membuat dulu. Tapi kamu sekarang bukan di surga, tapi di dunia. Kalau ingin sesuatu harus membuat terlebih dahulu. Maka diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa zawwadahu min thimaril jannah. Allah juga memberikan bekal. Gitu? Memberikan bekal dari surga, buah-buahan surga. Nih bawa. Bekal kamu turun ke dunia. Kalau ada bijinya kan ditanam di dunia, tumbuh. Fathimarukum hadhihi min thimaril jannah. Jadi buah-buahan yang kalian makan saat ini itu dulunya dari surga. Ini dari Abu Musa al-Asy'ari cerita itu. Makanya apa? Nanti di surga kalian itu ketemu apel, tetapi rasanya lebih manis daripada apel yang kamu makan di dunia. Bisa jadi ada kesamaan, sama bentuknya, sama warnanya, tapi rasanya berbeda. Kenapa? Sudah turunan keberapa tadi itu? Ya kan? Bibit unggulnya dari surga sana, kemudian ada penurunan dari segi kualitas. Nah, ini ikhwas sekalian, ghaira anna hadhihi tataghayyaru wa tilka la tataghayyar. Yang di dunia ini berubah, tapi yang di akhirat tidak berubah. Yang jelas sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, satu larangan Allah ketika dilanggar oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dikeluarkan dari surga, kemudian dicabut kenikmatan surga, terus kemudian dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus kemudian antara dia dan istrinya itu tidak bersama lagi, terpisah terlebih dahulu, begitu kan? Nah, ditambah dengan bahwa saat itu dia sudah tinggal di dunia, tidak lagi di surga Allah Subhanahu wa taala. Padahal satu kesalahan yang dilakukan Nabi Adam, bandingkan dengan kita. Tuh. Berarti ini kan menjadi kabar gembira. Kita ini diberikan sesuatu yang menggembirakan karena kita umat Muhammad tidak dipermalukan seperti Nabi Adam. Ini Bapak dan Ibu. Ya, itu. Nah, dipermalukan dengan aurat yang terbuka, dikeluarkan dari surga, dicabut kenikmatan surga, ditempatkan di bumi, dipisahkan dengan istrinya tadi itu. Nih, berapa pelanggaran yang dilakukan? Satu. Kita berapa pelanggaran yang dilakukan?
diperlakukan sama hukumannya dengan Nabi Adam, bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Ya, rahmat Allah kepada umat Muhammad itu luar biasa. Tidak disamakan dengan Nabi Adam alaihissalam. Gitu. Berikutnya, kalau iblis itu ketika dikeluarkan dari surga, apa yang dia lakukan? Dia malah memproklamasikan dirinya, beri aku kesempatan hidup sampai hari kiamat, aku akan hancurkan Muhammad dan Adam dan keturunannya. Kan gitu kan? Itu dianggap benar-benar musuh yang harus dihancurkan itu sampai hari kiamat. Gitu. Dia pun juga berpikir gimana supaya manusia itu hancur, masuk neraka. Begitu. Nah, oleh karenanya kita pun juga harus siap bagaimana untuk menangkal tipu daya iblis dan setan tadi itu. Nah, yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam luar biasa. Bapak dan Ibu perhatikan, tidak sama dengan iblis. Iblis melakukan kesalahan, malah ingin menghancurkan yang menyebabkan dia melakukan kesalahan itu apa? Itu. Tetapi Nabi Adam ketika melakukan kesalahan, disinilah fatalaqqa Adamu mir rabbih. Talaki Nabi Adam kepada Tuhannya. Beberapa kalimat diucapkan Nabi Adam. Fataba alaihi, Allah memberikan taubat kepada Nabi Adam. Nah, ini dikatakan ya penjelasannya. Nabi Adam mengatakan, wahai Tuhanku, khati'ati, kesalahan yang aku lakukan. Apa itu? Ya, kan perintahnya satu. Kamu nggak boleh mendekati pohon ini, kan itu kan? Nggak ada di situ suruh sholat. Itu. Nah, kesalahanku yang aku lakukan, allati akhta'tu syai'un katabtahu alayya. Itu. Jadi Nabi Adam ini ketika dia itu melakukan kesalahan, Adam, sudah aku peringatkan, kenapa kamu masih mendekat? Iblis bersumpah. Kan aku katakan iblis musuhmu yang paling nyata, masih kamu ikuti. Dia bersumpah dengan namamu. Terus akhirnya apa? Kamu salah, dihukum. Terus Nabi Adam mengatakan, wahai Tuhanku, kesalahan yang aku lakukan bukankah sudah engkau tuliskan? Sudah ada takdirnya. Takdirnya sudah ada. Gitu kan? Qabla an takhluqani, sebelum engkau menciptakan diriku, engkau sudah tahu takdirku bahwa aku pasti melanggar larangan itu. Kata Allah, ya, aku sudah tahu. Bukan sesuatu yang terjadi setelah aku menciptakan dirimu. Jadi bahwa Nabi Adam itu akan melanggar larangan Allah, itu sudah tertulis dalam takdir Nabi Adam alaihissalam sebelum Allah menciptakan Nabi Adam. Bal syai'un katabtuhu alaika qabla an akhluqaka. Wahai Adam, bahwa kesalahan yang kamu lakukan, ini jawaban Allah, itu memang betul sudah tertulis dalam takdirmu sebelum aku menciptakan dirimu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Adam, kalau demikian, ya, apakah aku boleh mohon ampun kepadamu? Gitu. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya, faghfirli, maka ampunilah diriku. Itu adalah talaki Nabi Adam ketika salah itu loh. Jadi bukan kayak iblis, salah terus ingin menghancurkan Nabi Adam, beri aku umur panjang, bukan itu. Tapi salah diakui kesalahan, tapi mohon maaf apakah tidak boleh? Kata Allah, boleh. Begitu. Nanti ada yang lebih jelas lagi. Ini Nabi Adam alaihissalam mengatakan, wahai Tuhanku, alam takhluqni biyadika, bukankah engkau ciptakan diriku dengan tanganmu? Allah mengatakan, ya. Wa nafakhta fiyya min ruhika, engkau tiupkan roh kepadaku. Allah katakan, betul. Wa atistu faqultu yarhamukallah, ketika aku bersin aku mengatakan yarhamukallah. Wa sabaqat rahmatuka ghadabaka, bukankah rahmatmu itu lebih dahulu daripada murkamu? Oh, itu luar biasa, Pak. Ketika Allah menuliskan kolam itu menuliskan takdir seluruh makhluk itu. Dah,
Jadi buku catatan takdir seluruh makhluk sudah selesai itu, Allah ambil kolam sendiri, pena sendiri, terus Allah tulis rahmati sabaqat ghadabi. Kayak bapak ibu dulu waktu kos itu, di kamar kos ditulisi apa itu, moto hidup ya, iya kan, pantang mundur sebelum berjalan. Nggak tahu apa maksudnya itu kan. Ini seolah-olah itu penting atau enggak itu? Oh penting, ditulis sendiri. Apa itu? Rahmati sabaqat ghadabi, bahwa kasih sayangku pasti aku dahulukan daripada murkaku. Jadi Allah lebih suka menyayangi atau suka menghukum? Menyayangi, ditulis dengan tangannya sendiri itu. Wah ini luar biasa. Sama bapak ibu waktu itu kan, di buku, beli buku baru terus tulis di sini, bacalah aku. Lah itu kan tanda tangan itu. Nah, itu menunjukkan bahwa itu penting. Nah, ini juga sama. Itu Allah menjawab, ya kasih sayangku itu pasti akan mendahului menyalip murkaku. Kisah siapa itu? Kaumnya Nabi Yunus. Ditinggal Nabi Yunus itu kan hampir diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat nggak ceritanya itu? Belum diceritakan soalnya, baru Nabi Adam. Belum kan? Itu kan hampir dimusnahkan oleh Allah. Tapi ketika mereka menyadari terus kemudian mohon maaf pada Allah, murka yang mau turun itu diangkat lagi oleh Allah, kasih sayang. Ya? Oh, itu Bapak dan Ibu itu. Nah, ketika ini disampaikan, bukankah kasih sayangmu itu bisa menyalip murkamu? Engkau murka karena aku melanggar. Tapi ketika aku mohon maaf itu, apa engkau enggak kasihan? Pasti kasihan. Rasa kasih sayangmu itu akan menyalip murkamu. Allah katakan, ya. Wa katabta alayya na'mal hadza, yang aku lakukan bukankah sudah tertulis dalam takdir? Allah bilang, ya. Bagaimana pendapatmu wahai Tuhan jika aku tobat? Kata siapa? Kata siapa? Wow, ada nggak bersuara? Mana makanannya? Oh, baru suaranya keluar. Kata siapa itu? Bagaimana pendapatmu wahai Tuhan kalau aku tobat? Kata siapa? Nabi Adam. Apakah engkau akan mengembalikan aku ke surga? Jelas nggak itu? Apa jawaban Allah? Naam. Iya. Makanya ketika Nabi Adam dikeluarkan dari surga, setelah mendapatkan kepastian dari Allah, ketika dia taubat, nanti akan dikembalikan ke surga. Kira-kira kalau Nabi Adam mengatakan, anta raji'i ilal jannah, engkau wahai Tuhan akan mengembalikan aku ke surga, itu kira-kira Nabi Adam merasakan kenikmatan surga atau tidak? Diem lagi, ngomong, diajak ngomong. Pengen masuk surga lagi atau enggak? Pengen. Kalau pengen masuk surga lagi, berarti dia itu merasakan kenikmatan surga atau enggak? Merasakan, begitu ya. Itu namanya saksi mata atau pelaku yang pernah merasakan kenikmatan surga. Makanya Nabi Adam, nggak apa-apa aku dihukum, ya kan? Karena memang salah. Akhirnya kan diturunkan ke bumi sebagai tempat hukuman Nabi Adam alaihissalam. Lahirlah kita, berarti lahir di dalam penjara tadi itu. Dalam penjara. Nah, Nabi Adam ingin lagi kembali ke surga karena sudah merasakan kenikmatan surga. Gimana caranya untuk bisa sampai ke sana? Kamu tobat. Tobat. Kalau kemarin pelanggarannya adalah melanggar larangan Allah, kalau tobat apa? Kalau ada larangan Allah, jangan kamu langgar. Ganti perintahnya yang kamu laksanakan, kan gitu. Nah, ini akhirnya dengan kepastian ini, Nabi Adam ini melaksanakan hukuman itu sampai meninggal, berharap nanti masuk surga, maka taubat Nabi Adam dilakukan. Mohon maaf ya Allah. Allah terima tuh itu. Beda enggak dengan iblis? Kita keturunan iblis atau Nabi Adam? Berarti kalau salah harus taubat. Taubatnya orang mencuri apa? Meninggalkan pencurian. Bukan di mulutnya aku udah tobat tapi masih mencuri, belum tobat itu. Tobatnya orang mabuk apa?
Jangan mabuk lagi. Itu jangan mabuk lagi. Itu tobat namanya. Berarti apa? Meninggalkan kemaksiatan. Itu baru namanya taubat. Nah, ini ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berita gembira pula untuk umat Muhammad. Kalau nggak ada cerita seperti ini, kita nggak tahu jalan ke surga. Berarti dari cerita yang tadi ini, apa itu? Jalan ke surga lewat apa? Meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah terlanjur, taubatlah. Dosaku banyak, maksiatku banyak. Allah lebih banyak memberikan ampunan. Sampai kalian bosan meminta ampun. Loh itu luar biasa Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Ini jalan ke surga. Itu taubat, tinggalkan yang tidak benar, laksanakan yang benar. Seperti itulah cita-cita Nabi Adam alaihissalam. Nanti di sana masuk surga, Nabi Adam bisa jadi cari-cari, mana ini kok cucuku nggak ada 1, 2 itu. Ternyata apa? Masuk ke dalam neraka. Kira-kira Nabi Adam sedih atau enggak? Sedih melihat keluarganya ada yang sengsara. Mana ada orang tua itu yang dia tidak sengsara melihat anaknya sengsara. Orang tua akan senang melihat anak keturunannya senang pula. Jadi kita ini untuk membahagiakan orang tua, apa yang kita lakukan? Jadilah orang soleh. Untuk membahagiakan orang tua, jadilah orang yang soleh. Untuk membahagiakan para nabi, membahagiakan Nabi Adam alaihissalam, jadilah orang yang baik. Gitu. Nah, ini ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Munajat Nabi Adam itu menjadi pelajaran bagi kita. Tiket masuk ke surga dengan apa? Taubat, meninggalkan kesalahan. Pernah ada riwayat Imam Bukhari menyampaikan Nabi Adam dan Nabi Musa itu berdebat. Kapan ketemunya? Beda generasi atau enggak? Berarti ini bisa jadi apa? Antar roh mereka itu bertemu, ya kan? Terus kemudian Nabi SAW kok bisa tahu? Dapat wahyu. Sampaikan dari riwayat Imam Bukhari. An-Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, hajja Musa Adam alaihissalam. Nabi Musa pernah mendebat Nabi Adam alaihissalam. Jadi bukan di dunia, nggak mungkin ketemu. Di alam arwah bisa jadi. Itu kan? Nah, berarti ada wahyu yang datang kepada Nabi Muhammad, tapi bukan dalam bentuk Quran, dalam bentuk hadis. Ya. Terus kemudian apa kata Nabi Adam, Nabi Musa alaihissalam? Antal ladzi akhrajtan nas bidzanbika minal jannah wa asqaitahum. Padahal anaknya sendiri, keturunan sendiri atau enggak Nabi Musa? Oh, itu Nabi Musa itu anak cucu Nabi Adam alaihissalam, sama seperti kita kan? Cuma Nabi Adam lebih dulu, gitu kan? Dia itu protes kepada Nabi Adam alaihissalam. Jadi kalau ada anak protes pada orang tuanya, ya wajar. Nabi Adam diprotes oleh Nabi Musa. Gara-gara engkau kami ini tinggal di dunia. Gara-gara engkau kami ini tidak tinggal di surga. Seandainya Nabi Adam itu tidak melakukan pelanggaran, kemudian tinggal di surga, terus kemudian melahirkan, berarti kan anak-anak cucu Adam itu tinggal di mana? Surga. Ya pernah diprotes. Yang protes siapa? Oh, Nabi Musa biasa. Karena yang dihadapi Bani Israel itu berdebat terus kan itu. Nah itu biasa itu Nabi Musa. Jadi sampai Nabi Adam pernah diprotes oleh Nabi Musa alaihissalam, gara-gara dosamu wahai bapakku, seolah gitu, kami ini keluar dari surga. Kata Nabi Adam apa? Ya Musa, wahai Musa, itu antal ladzi istafakallah bi risalatihi wa bi kalamihi. Engkau ini utusan Allah, bahkan engkau disebut kalimullah, yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Atalumuni ala amrin qad katabahullahu alayya. Engkau itu mencela diriku terhadap perbuatan yang sudah Allah tulis dalam takdir. Itu padahal Allah belum menciptakan diriku. Takdirnya sudah ada bahwa nanti mau melakukan
kesalahan. Kamu nggak percaya takdir apa? Kira-kira kayak gitu. Itu. Terus, au qaddarahu alayya qabla an yakhluqani. Kemudian ketika itu terjadi, Nabi Musa diam. Oh iya. Iya kan? Jadi semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau nggak mau ya harus seperti itu. Nah, ini adalah perdebatan Nabi Adam dan Nabi Musa. Terus pelajaran yang bisa kita ambil itu apa? Ya, percaya dengan takdir. Jadi yang kemarin kesalahan yang pernah kita lakukan pasti sudah ada takdirnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kalau tahu kita pernah melakukan kesalahan, apa yang dilakukan? Taubat, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga sama, hadis riwayat Imam Ahmad, sama seperti yang disampaikan tadi itu. Nah, ini provokasi iblis ketika turun ke dunia. Ya, terakhir ini kayaknya habis, terakhir. Jadi iblis itu luar biasa itu bencinya dengan kita, sampai-sampai kata Wahab bin Munabbih, ketika Allah ini turunkan Nabi Adam ke muka bumi, iblis kan sudah di luar itu. Iblis keliling dunia, menyampaikan bahwa nanti akan turun ke dunia jenis manusia. Menyampaikan di hadapan siapa? As-siba, binatang buas, singa, serigala, gogok gitu. Itu dikumpulkan oleh iblis. Ya. Terus kemudian diprovokasi, inna hadza aduwwun lakum, bahwa nanti kalau ada yang datang pendatang baru itu musuh kalian. Oh, dia bilang, dulu aku tinggal di surga, dia datang aku terusir dari surga. Gitu? Ya kan? Ini tambahan dari saya. Kata iblis kira-kira kayak gitu. Di sini nggak ada. Jadi iblis itu bilang ke binatang buas, gitu, wahai binatang buas, nanti akan datang kepada kalian. Dulu aku di surga, gara-gara dia aku terusir dari surga. Nah, ini hati-hati kalian, wahai binatang buas yang tinggal di bumi. Jangan-jangan dia datang kalian terusir dari bumi. Gitu? Apa kata iblis itu? Sesungguhnya yang datang kepada kalian itu musuh kalian, maka kalian harus menghancurkan. Jadi Nabi Adam belum turun itu, tapi sudah ada keputusan turun ke dunia itu. Iblis sudah langsung keliling dia, ya kan? Supaya kedatangan Nabi Adam tidak diterima oleh penghuni bumi. Berarti saat itu yang ada apa? Ya diceritakan di sini, binatang buas sudah ada di muka bumi. Fajtama'u, kumpulkanlah mereka kumpul semua. Wallau amrohum ilal kalbi. Terus kemudian mereka itu meminta kepada anjing untuk menjadi pemimpin binatang buas, memimpin mereka untuk melawan Nabi Adam. Loh, jadi belum turun ke dunia sudah punya lawan. Kalau antum sekarang punya lawan, biasa, ya kan? Nabi Adam itu belum turun ke dunia sudah punya lawan, yaitu iblis itu. Apa? Binatang buas. Waqalu anta asjauna. Binatang buas mengatakan, wahai anjing, engkau adalah yang paling berani di antara kami, maka kami menjadikan kamu sebagai pemimpin kami. Terus berangkat mereka, ketemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Tahayyara fi dzalika faja'ahu Jibril. Nabi Adam bingung, apa-apaan ini? Itu kan dihadang, terus pokoknya menakutkan lah itu. Jibril datang. Kata Jibril kepada Nabi Adam, imsah yadaka ala ra'sil kalbi. Tuh, anjing itu kamu pegang kepalanya. Kemudian dilakukan Nabi Adam. Falam mara'at as-siba annal kalba alifa adama tafarruqu. Ternyata anjing yang tadi pemimpin binatang buas, yang terprovokasi oleh iblis untuk menyerang Nabi Adam, dipegang kepalanya, anjing itu menjadi jinak. Ketika anjing itu jinak dengan Nabi Adam, binatang buas yang lain pergi. Wasta'manahul kalbu fa'aminahu Adam fabaqiya ma'ahu wa ma'auladi. Adam selamat. Loh itu, jadi bencinya iblis kepada Nabi Adam di dunia itu sampai dia memprovokasi binatang-binatang buas. Wa qala Tirmidzi Al-Hakim nahwa hadza. Imam Tirmidzi juga mengatakan hal yang sama. Wa anna Adam alaihissalam lamma uhbita ilal ardi
ja'a iblis ila siba. Ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, iblis ini menemui binatang buas, kemudian wa aslahum ala Adam liyuduhu, mengipas-ngipasi atau ngomporin, provokasi supaya binatang buas itu menyakiti Nabi Adam. Yang paling galak adalah anjing. Fa umita fu'aduhu faruya fil khairi khabari anna Jibril alaihissalam amarahu an yad'a yadahu. Nah, ketika itu tadi sama, Jibril memberitahukan kepada Nabi Adam, pegang kepalanya, maka anjing itu menjadi jinak. Kemudian dikatakan, maka ada di antara anjing itu ada yang jinak dengan manusia, ada pula anjing itu yang tetap menjadi galak dengan manusia. Nah, ini cerita tentang anjing yang diriwayatkan oleh Wahab bin Munabbih dan juga Imam Tirmidzi. Tetapi yang jelas bahwa ketika Nabi Adam itu turun ke dunia, provokasi iblis kepada binatang buas itu pun juga dilakukan. Ini ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Adam alaihissalam, bagaimana beliau di surga, kemudian bagaimana beliau dengan malaikat, bagaimana dengan iblis, kemudian diturunkan ke dunia, sedemikian rupa bentuknya. Pelajaran bagi kita apa? Perintah Allah laksanakan, kita akan mulia. Perintah Allah kita langgar, maka kita akan seperti iblis tadi itu. Perintah Allah, kalau larangan Allah kalau kita langgar, maka Nabi Adam itu pernah melakukan dan sungguh luar biasa. Maka jalan ke surga disampaikan dengan cara taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang didiskusikan dipersilahkan. Insya Allah berikutnya itu tentang anak manusia, Qabil dan Habil. Pekerjaan manusia pertama apa? Qabil itu apa pekerjaannya? Penggembala atau petani? Habil apa pekerjaannya? Dan itulah pekerjaan manusia awal mulanya, ya, pekerjaan paling awal. Wallahu a'lam bishawab. Seru ya ceritanya ya. Saya juga Masya Allah baru tahu nih beberapa cerita dari sejarah dan juga ada perdebatan Nabi Adam dan Nabi Musa. Nabi Adam yang sudah ada, Nabi Musa belum begitu sadar. Tapi mungkin kemudian terjadi di alam ruh, karena kalau di alam dunia itu sampai ke Nabi Musa belum ada. Nah, ada pertanyaan boleh dari teman-teman gitu. Kalau nanti ada pertanyaan online, jadi di sini harus aktif bertanya. Walaupun Ustaznya tadi mengizinkan. Ada yang bertanya? Ada yang ngomong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kalau tadi katanya kesalahan Nabi Muhammad sudah ada takdirnya gitu. Nah, berarti mungkin kita semua berarti sudah ada takdirnya. Nah, apakah karena ini kita berusaha buat yang baik buat hijrah gitu. Nah, tapi kan belum menemukan titik itu. Apakah titik itu memang sudah ada takdirnya suatu saat nanti? Nah, itu kira-kira gimana? Karena saya merasa sudah bersalah tapi masih kok belum bisa. Apakah itu memang sudah ada takdirnya nantinya? Terima kasih. Iya, langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tadi itu dalam riwayatnya dikatakan bahwa takdir itu sudah ditulis oleh Allah sebelum Allah menciptakan alam semesta. Makanya di dalam Al-Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir, juga Tarikh At-Tabari itu diriwayatkan bahwa pertama kali itu yang Allah ciptakan adalah Al-Qalam, pena. Kemudian perintah. Jadi Allah itu yang berhak memerintah. Apa perintah Allah kepada pena? Tulislah takdir seluruh makhlukku sebelum menciptakan langit dan bumi sekian ribu tahun. Sudah ada. Itu adalah penulisan takdir pertama kali
tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala di Lauh Mahfuz sana. Jadi kalau Allah ingin menciptakan gunung, menciptakan manusia, melahirkan manusia, kayak tinggal ambil filenya. Itu ya, itu penulisan takdir pertama kali. Nanti ada penulisan takdir berikutnya. Kapan itu? Ketika janin manusia ada di perut ibu usia 4 bulan. Itu penulisan takdir pula. Diturunkan. Itu kan? Nah, penulisan takdir secara umum itu sudah. Kemudian penulisan takdir di perut ibu itu dalam hadis sahih. Itu kan? 4 bulan itu ada penulisan. Jadi Allah ketika udah 4 bulan itu, malaikat diutus oleh Allah masuk ke rahim sana. Malaikat bilang, laki atau perempuan ya Allah? Laki, jadilah laki-laki. Perempuan, jadilah perempuan. Terus malaikat bilang, ini gimana? Tuliskan. Ya, rizkinya, ajalnya, itu amalnya, surga atau neraka. 4. Ya. Jadi rizki kita itu sudah Allah tuliskan sepanjang usia kita itu. Sejak umur 4 bulan. Makanya ketika ayah, ibu itu kan istrinya hamil itu banyak-banyaklah berdoa supaya calon janin ini itu takdirnya baik, rizkinya baik, ajalnya juga baik, terus kemudian amal perbuatannya baik, syaqiyun au sa'idun, surga atau neraka, itu sudah dituliskan untuk takdir semasa dia hidup di dunia. Ya, itu takdir yang kedua. Penulisan takdir yang ketiga itu sifatnya tahunan. Kapan itu? 1 bulan lagi, Lailatul Qadar. Di situ. Nah, itu ada takdir tahunan. Silahkan kalian mau minta seperti apa disampaikan. Begitu ya. Itu tentang takdir. Sudah dituliskan oleh Allah? Ya. Terus kemudian Allah ciptakan baik buruk amalan ini. Sama ketika Allah menciptakan surga, Allah ciptakan amalan surga. Allah menciptakan neraka, Allah ciptakan amalan ahli neraka. Nah, takdir sudah tertulis seperti itu. Satu ketika, ini di dalam hadis kitab Riyadhus Shalihin disebut, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengunjungi kuburan Baqi al-Gharqad. Ya, di sana. Ada sahabat-sahabat yang lain di sana. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan, wahai sahabatku, masing-masing kalian itu sudah tertulis takdirnya. Masing-masing kalian itu sudah tertulis surga atau nerakanya. Kata sahabat, apa? Kalau begitu ya Rasulullah, buat apa kita ibadah? Kalau sudah takdirnya surga, nggak ibadah pun juga surga. Kalau takdirnya neraka, walaupun ibadah, tapi su'ul khotimah, neraka pula, gitu kan? Kalau sudah ditetapkan takdirnya demikian, buat apa kami beribadah ya Rasul? Itu kira-kira kalau Rasul ini kejam, Rasul ini judes, Rasul ini tidak mengenakan, sahabat berani tanya kayak gitu gak? Tidak. Berarti itu menunjukkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kepribadiannya tuh enak diajak ngobrol. Ketika menyampaikan tentang takdir itu, masing-masing kalian itu sudah ditentukan surga atau neraka. Ternyata sahabat berani bertanya, itu menunjukkan sahabat dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan ini menjadi berkah bagi kita. Apa jawaban Rasul? Bahwa takdir itu dipercayai, ya sudah ada. Tetapi Rasul memberikan satu pelajaran bagi kita, walaupun takdir itu sudah dimiliki masing-masing kita, kata Rasul, malu, kalian harus beramal. Jadi bukan berarti percaya takdir meninggalkan amal. Rasul sampaikan, kalian harus percaya takdir, tapi nggak boleh kalian meninggalkan amal. Bukankah orang masuk surga karena amal? Bukankah orang masuk neraka karena amal? Maka ketika kalian ditakdirkan seperti ini, bisa sholat, kemudian ngaji, itu kira-kira amalan surga atau enggak? Amalan surga. Apa yang harus dilakukan?
Alhamdulillah ya Allah, tadi saya bisa sholat jamaah. Alhamdulillah ya Allah, hari ini kita bisa ngaji. Ya kan? Takdirnya kan masuk neraka, mana kita tahu? Nggak tahu, yang tahu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita beramal baik, amal soleh, bersyukurlah. Terus ketika kita berbuat maksiat, berarti itu amalan ahli neraka. Apa yang kita lakukan? Tadi, taubat. Stop. Iya kan? Oh, takdirnya kita melakukan. Iya, tapi kamu stop itu pun juga takdir. Kamu taubat itu pun juga takdir. Makanya ketika kita dalam kebaikan, bersyukurlah dan niat untuk melakukan kebaikan lagi. Ketika kita melakukan kemaksiatan, stop. Mohon ampun pada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, insya Allah kalau itu kita lakukan, itu kita bisa meniti jalan ke surga itu di situ. Kan takdirnya kita neraka, mana yang tahu? Itu kita nggak tahu. Oleh karenanya Rasul sampaikan, yang penting kamu beramal. Ucapkan la ilaha illallah, kerjakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kamu akan dicatat sebagai orang yang baik. Loh, jadi amal itulah yang menyebabkan kita ini menjadi baik, begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Ade, Mas Ade pertanyaannya simpel tapi jawabannya masya Allah. Lumayan ya, Ustaz. Ya. Jadi jawabnya urut oleh Ustaz, masya Allah. Jelas Mas Ade ya, kan yang diharapkan dari pertanyaan itu dipahami jawabannya. Karena sudah setengah 9, satu pertanyaan lagi. Ada yang tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang lagi, suaranya nggak kedengeran. Siap, ya. Lalu yang kedua, tadi sebutkan juga di kisah tentang Nabi Musa dan Nabi Adam tadi. Disebutkan bahwa ada yang berupa hadis, berupa hadis. Nah itu maksudnya di sini apakah hanya berupa kisah-kisah saja atau yang berkata diberikan pada kemarin kemudian dari sebuah dasar. Nah itu apakah hanya bentuknya berupa kisah-kisah saja atau juga ada perintah dan larangan. Berarti kalau langsung dibuat Al-Quran Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentang taubat tadi itu. Tentang taubat. Ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika Allah sampaikan Al-Ghaffar, Maha Penerima, Maha Pemberi ampunan itu harus terlaksana. Berarti memang manusia ini itu suka melakukan kesalahan. Kalau manusia ini nggak melakukan kesalahan, Al-Ghaffar taruh di mana? Nggak ada kan? Nah, oleh karenanya ketika Allah subhanahu wa ta'ala itu mensifati dirinya dengan Maha Pengampun, itu berarti Allah siap. Itu kan? Makanya dalam bulan Ramadan itu pun juga sama. Itu, wahai orang-orang yang ingin berbuat baik, cepatlah, begitu. Atau dalam sepertiga malam, itu riwayat hadis, Allah turun ke dunia, tapi jangan digambarkan sama seperti turunnya kita lewat tangga. Oh ya Allah, nggak sama, begitu. Nah kemudian ketika Allah turun itu sepertiga malam terakhir, Allah katakan, siapa hambaku yang mohon ampun, aku ampuni, ya kan? Terus kemudian siapa hambaku yang meminta, aku beri. Itu kan kata Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu membuka peluang siapa saja yang melakukan kesalahan mohon ampun, Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk memberikan ampunan. Tentunya batas waktu ditentukan. Kapan dipulihkan? Ketika nyawa belum sampai tenggorokan, ketika matahari belum terbit dari arah barat.
Ketika sudah sampai seperti itu baru ampun ya Allah, ampun ya Allah. Fir'aun diterima oleh Allah atau tidak? Tidak. Dalam riwayat itu disampaikan, wahai Muhammad, ketika dia itu minta ampunan kepada Allah, itu langsung saya kelelepkan dia ke air biar Allah itu tidak mendengar. Jadi gak suka Jibril itu tinggal di penghujung meminta ampun, enak saja dia begitu ya. Jadi sampai dibegitukan. Itu tentang ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap hambanya yang mohon ampun. Pernah dengar cerita 99 orang membunuh 99 orang itu? Ada orang, wah itu luar biasa itu, sadis, membunuh 99 orang. Datang ke orang yang alim, tunjukkan kepadaku mana orang sini yang paling alim. Situ datang ke sana. Ia sampaikan, wahai Syekh, aku sudah membunuh 99 orang. Kira-kira Allah mau mengampuni enggak dosaku ini? Satu orang sudah dosa besar. 99 berarti apa? 99 dosa besar. Luar biasa ini. Kayaknya enggak mungkin Allah mengampuni. Akhirnya dibunuh itu. Makanya hati-hati kalau menjawab pertanyaan orang. Saya juga hati-hati sekarang jawab pertanyaan itu. Akhirnya dibunuh 100. Terus masih mencari apakah diampuni atau tidak. Tanya orang, oh datang ke ustadz sana, datang sana. Kemudian ia katakan, aku pernah membunuh 99, datang ke orang yang ahli ilmu. Kemudian dijawab Allah tidak mengampuni, aku bunuh dia menjadi 100. Kira-kira Allah masih mau mengampuni atau enggak? Katanya apa? Allah maha penerima taubat, Allah maha pengampun. Sebesar apapun dosamu, walaupun sampai setingginya sampai langit atau sebanyak buih di lautan, asalkan kamu mohon ampun pada Allah, Allah mau mengampuni. Begitu. Akhirnya apa? Ya kalau begitu aku mau tobat, nggak membunuh lagi, gitu kan? Ya terus apa saranmu ketika aku tobat? Tinggalkan daerahmu, ya, kamu pindah ke daerah sana. Terus kemudian dia berjalan, di tengah perjalanan mati, meninggal dunia. Nah, ketika meninggal dunia, malaikat rahmat sama malaikat azab rebutan. Itu dalam Riyadhus Shalihin juga disebut kitab itu. Nah, rebutan itu ya disampaikan di situ. Allah perintahkan malaikat azab sama malaikat rahmat itu berebut. Allah utus malaikat ketiga untuk menjadi penengah. Tapi Allah pesan bahwa kamu geser sedikit mayat orang tersebut supaya mendekat ke sana. Begitu. Nah, kemudian datang itu malaikat penengah itu, kemudian mereka itu didamaikan. Ya udah, dihitung aja jaraknya. Dari tempat dia bermaksiat ke sini, dari sini ke tempat dia yang baik itu kira-kira jauh mana? Lebih dekat mana? Kalau dekat dengan tempat maksiat, bawalah oleh malaikat azab. Tapi kalau lebih dekat ke tempat yang baik, bawalah malaikat rahmat. Tapi karena tadi itu sudah digeser sedikit, dihitung mendekati tempat yang baik. Allah curang? Nggak boleh bilang nggak gitu. Masa Allah curang? Tapi apa? Allah sayang. Nggak boleh bilang Allah curang. Oh nggak fair itu Allah, masa curang nggak gitu digeser sedikit. Enggak, Allah sayang. Seneng nggak dengan orang yang taubat? Seneng tuh. Sampai digituin, dibela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala demi dia mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, selagi masih hidup, selagi nyawa itu masih ada, selagi matahari belum terbit dari barat, pintu taubat masih terbuka. Taubatlah, mohon ampun pada Allah. Jangan taubat terus diam, aku taubat. Enggak, kamu taubat, kamu perbaiki. Kalau dulu kamu itu mendapatkan makanan dengan mencuri, tinggalkan mencuri, kamu mendapatkan makanan dengan bekerja yang baik. Itu namanya apa? Taubat. Seperti itu. Nah, ini tentang taubat. Allah Subhanahu wa ta'ala sampai bikin tulisan kayak gitu. Rahmati sabaqat ghadabi. Aku lebih suka menyayangi daripada menghukum orang. Aku lebih suka mengampuni daripada menghukum orang. Itu
Berikutnya tentang malaikat tadi itu, ya, tentang Nabi Adam dan Nabi Musa alaihissalam. Diriwayatkan dalam hadis, apakah itu termasuk juga wahyu? Allah sampaikan, wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang disampaikan oleh Nabi SAW itu bukan dari hawa nafsunya, tapi apa? Wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, yang oleh Allah datang langsung, itu disebut dengan Al-Quran. Yang dari Nabi SAW, ya, maknanya dari Allah, bahasanya dari Nabi, itu yang disebut dengan hadis. Wahyu juga, ya. Tapi kalau bahasa dan makna dari Allah, itu namanya Al-Quran. Jadi alhamdu itu langsung dari Allah. Sedangkan yang tadi itu, ya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, misalnya ad-dinun nasihatu, agama adalah nasihat, itu dari Allah maknanya, tapi bahasanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebut apa? Hadis. Apakah hadis itu isinya cerita? Ya, yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian saya sampaikan, bukankah saya bercerita? Gitu loh. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu saat itu berkumpul dengan sahabatnya, terus kemudian Nabi mengatakan, wahai sahabatku, agama ini adalah nasihat. Saya ini sedang membacakan hadis Nabi, ya kan? Saya ini sedang menceritakan saat Nabi berbicara dengan sahabatnya. Kisah juga atau enggak? Kisah. Jadi semua yang disampaikan oleh Nabi, Bapak Ibu, boleh menyampaikan dalam bentuk kisah. Dan itu semuanya kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sirah nabawiyah itu bukan yang hanya itu saja. Sebelum Nabi, ketika Nabi lahir, bahkan sirah nabawiyah seluruh Quran 30 juz itu juga berkaitan dengan Nabi atau enggak? Sirah nabawiyah. Hadis-hadis Nabi yang sahih Bukhari, sahih Muslim itu juga sejarah Nabi pula. Luas atau enggak itu? Luas, luar biasa. Sudah semuanya dibaca atau belum? Berarti betul kata Salman Al-Farisi, al-ilmu katsir, ilmu itu banyak, wal umru qasir, umurmu pendek. Kamu meninggal, ilmu itu belum habis kamu kaji. Makanya berdoalah, ya Allah, berikan umur panjang, berikan aku ilmu yang banyak, begitu. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Wah, nggak selesai ini. Syukur atas pemaparannya dan juga jawabannya. Untuk teman-teman, setelah ini ada orang-orang yang pindah ke setelah karena setelah ini saya kasih dia, jadi silakan ke sana untuk ya menjelang malam yang terlalu banyak. Baik, mungkin bisa ada. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukurlah ikhwas sekalian, itu masih di bulan Sya'ban ini mau terakhir ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang orang-orang terdahulu, itu jangan terus kemudian itu kan orang terdahulu, tidak. Tetapi cerita itu Allah sampaikan supaya kita tidak seperti mereka yang tidak baik itu. Iya kan? Kita ambil pelajarannya. Pokoknya setiap kali baca Quran, Allah cerita tentang orang-orang terdahulu, kenapa Allah azab, itu yang diambil pelajaran oleh kita. Seperti itu. Nah, ini ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, niatkan terus dalam kebaikan. Karena apa? Karena kita tidak tahu kapan nyawa ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap ketika nyawa ini dicabut, semoga ketika dicabut statusnya apa? Berniat ingin melakukan kebaikan. Makanya Allah sampaikan, fa idza faragta fansab. Kamu sudah selesai melakukan amal perbuatan baik, niatlah untuk melakukan amal perbuatan baik yang lainnya. Seperti itu ya Pak sekalian, terima kasih dan saya mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Semoga Ramadan ini menjadi Ramadan yang terindah bagi kita, dan semoga kita diberikan umur panjang sampai bulan Ramadan, bisa mengisi dengan kebaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang dilakukan oleh saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.